Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Babang Heri di channel YouTube gua Jebah Adventure. Video kali ini gua pengen berbagi cerita tentang kisah misteri, mistis ataupun horor yang pernah gua alamin waktu perjalanan ke Curug. Yaitu perjalanan gua ke Curug Country. Untuk itu jangan berlama-lama lagi, nanti gua ceritain. Selanjutnya kita ke cerita misteri. Dan kita berangkat itu dari Bekasi sekitar jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu kita berangkat, ketemuan di jalan. Arah ke rencana kita awal adalah ke Curug Cigentis. Permulaan kita jalan ke Curug Cigentis aman-aman aja, tenang-tenang aja, santai, nggak ada terjadi apapun. Dalam perjalanan kita nikmatin perjalanan kita sampai di tempat tujuan. Ternyata Curug Cigentis itu tutup karena di masa pandemik. Oleh karena itu kita udah nyampe tanggung, ya kan, kentang kayak ini. Akhirnya kita melintir lah di depan pintu masuk Curug Cigentis. Kita melintir ke sebelah kiri, agak turun, dan di situ ada aliran curug dari Cigentis. Di situ ada tenda-tenda yang mana kita bisa makan sederhana, ya, mie lah, ya kan, goreng-gorengan dan sedikit kopi, ya kan. Di situ kita foto-foto, ya kan, nikmatin aja yang ada, ya kan, karena kita nggak bisa nyampe ke Curug Cigentisnya. Akhirnya kita foto-foto santai-santai, nikmati suasana. Jam itu sampai di jam sekitar 9 pagi. Dari jam 6 berangkat sampai situ jam 9 pagi kurang lebih. Nikmatin karena udah masih belum puas, terus kita pengen melintir kemana nih ya. Tapi gue sebut dulu nih, namanya ada temen gua cewek 2, gue sebutin namanya, ada satu Intan dan satu lagi Dirga. Yang satu lagi tentunya istri gua. Kita berembuk berempat, kemana lagi nih, kata si Intan, karena masih pagi. Akhirnya gue berpikir cari-cari spot, ya kan, dapatlah kita mengarahkan ke Grand Canyon. Akhirnya kita berempat setuju untuk berjalan ke Grand Canyon. Dan ini gue belum tahu namanya Grand Canyon, ya kan. Grand Canyon gue lewat media map, Google Map, mengarahkan ke Grand Canyon. Dan di situ perjalanan sekitar hampir 2 jam. Akhirnya kita berjalan dah tuh dari Cigentis ke Grand Canyon. Dalam perjalanan pun nggak ada apa-apa, biasa aja, nggak ada terjadi apa-apa, santai, nikmatin jalan kan, mumpung masih pagi. Dan tiba di Grand Canyon itu sekitar jam 11:30 lah, mau zuhur. Di situ kita pun ada kelonggaran walaupun di masa pandemik. Kita masuk, nikmatin karena begitu ramai juga ya pengunjungnya. Akhirnya kita cuma sekedar foto-foto, selfie, ya kan, nikmatin suasana di sana, cari makanan cemilan. Nah, di situ kita masih merasakan apa ya, gak kurang puas, kemana lagi nih, kan, mumpung masih siang. Nah, akhirnya makan kita ngobrol-ngobrol lagi. Gue nyari inisiatif mengarahkan ke Curug Cipamingkis. Nah, di situ gue lihat di Google Map, jaraknya itu sekitar
2,5 jam. Nah kalau gua berjalan dari sana sekitar 2,5 jam, perkiraan gua estimasinya nyampe lah sekitar jam 2 terus lagi ya. Oke kalau gitu kita buru-buru dah tuh tuju ke Cipamingkis. Langsunglah kita gas lagi, gas tipis-tipis ke arah Cipamingkis. Dalam perjalanan sama sekali nggak ada hal yang aneh. Nah, dalam perjalanan kita sudah sekitar sejam lewat, setengah jam, 1,5 jam, belum nyampe juga. Akhirnya kita putusin nih untuk makan siang. Dalam tengah perjalanan kita makan siang, berhenti di warung makan. Ngobrol ya, terus kita makan sambil mutusin berapa lagi nih jaraknya kan gitu. Dilihat di Google Maps itu sekitar 2 jaman lah. Akhirnya mutusin jalan nggak nih, karena takutnya kesorean. Nah tiba-tiba si ibu tukang warung dan si bapak tukang warung itu mendengar pembicaraan kita. Akhirnya si pemilik warung itu nanya ke kita, dari mana mas? Ya aneh bilang dari Bekasi. Mau kemana? Mau ke Curug Cipamingkis. Nah ibu warung itu bilang, dan bapak warung itu juga bilang jauh banget nih. Udah gitu medannya juga ekstrim. Nah, kita pun nggak tahu, medannya belum tahu, tempatnya belum tahu, ya kita perkiraan kita ya jalan aja gitu kan. Akhirnya ditunjukin lah sama pemilik warung, kenapa nggak di daerah sini aja, di sini banyak curugnya gitu. Dan beliau bilang salah satu nih curug yang masih perawan lah, masih jarang dijamah orang, didatangin orang, dan itu masih alami. Akhirnya tunjuklah Curug Country. Disitulah gua coba lihat di Google tentang Curug Country. Gua lihat lumayan juga bagus nih, kira-kira bagus nih. Udah gitu jaraknya di map itu nggak jauh, sekitar sejaman. Nah estimasi gua ya nyampe lah sebelum asar. Oke lah kita rembukan lagi nih, berempat rembukan. Akhirnya dapatlah ditemunya tuh, setuju ke Curug Country. Untuk menghemat waktu gue langsung gas ke Curug Country. Dalam perjalanan kita sempat nyasar karena kita ngikutin Google Map, ada sedikit nyasar. Kita berada tiba-tiba di belakang rumah orang, kebun orang, yang dimana kita, waduh ini salah jalan nih. Akhirnya kita melintir lagi ke posisi jalan utama. Kita gunakan lagi Google Map dan diarahkan yang sebenarnya. Di sana kita melalui dari jalur utama, kita masuk ke suatu perkebunan. Dibilang kebun ya kebun. Kita masuk itu sekitar 300 sampai 400 meter. Itu kebun semua. Kita masuk perkebunan dan kita melewati 2 villa. Yang mana villa itu satu villa itu terdiri dari kayu-kayu. Yang satu lagi villa yang agak modern. Ya sedikit spooky sih, sedikit agak mengerikan melihat villa itu. Tapi kita jalan terus. Ada portal biaya masuk. Gue lupa berapa tiket masuknya, antara sekitar 25 ribuan. Agak mahal sih emang. Belum juga tiket parkirnya aja 10 ribu. Kita masuk, parkir. Ada 2 parkiran, ada 2 warung pertama dan warung kedua. Gue mutusin di warung kedua karena posisinya di warung kedua itu dekat dengan curug. Akhirnya gue harus situ parkir. Nah dari situlah
gue mulai menuruni tangga buatan orang, turun ke bawah, ketemu jalan landai, jalan lagi, turun lagi. Ada berapa kali turunan agak terjal, yang terakhir gua agak terjal. Nah PR-nya itu naik, kita turun aja dicapek, apalagi naik nih gitu. Karena fisik dari kedua teman gue dan istri gue ini, namanya wanita ya, agak sedikit ngos-ngosan. Kita jalanlah, akhirnya sampai di Curug Cigentis, Curug Country atau Jodong. Sampai di sana itu jam 3 kurang, dan posisinya itu istri gua udah ngos-ngosan. Dalam perjalanan tuh sampai di bawah itu ngos-ngosan. Akhirnya ada warung di bawah, istirahat, minum. Gua kasih minum dulu nih, karena istri gua ngos-ngosan dan kedua teman gua lumayan ngos-ngosan juga. Waktu itu gua ngeliat posisinya udah pada pucet, apalagi istri gua pucet. Nah di situ sambil gua ngeliat situasi curugnya, gue punya firasat, punya apa ya, bisa dibilang bisikan hati atau bisikan apa ya. Ada yang mengatakan jangan terlalu lama di sini, jangan sampai asar. Oleh karena itu gue mutusin nih, ada apa nih, hal yang aneh nih, perasaan gue udah gak enak. Akhirnya gue tanggung dah sampai di sini ya, kita enjoy aja dah. Gue ajak lah teman-teman gue nih ya untuk foto, selfie. Istri gue enggak nih, karena posisi istri gue udah ngos-ngosan. Terus gue foto, video ya kan. Setelah itu karena ngelihat jamnya mau asar, udah jam 3 lewat, dan gue ingat dengan bisikan itu, akhirnya gue buru-buru untuk naik dari lingkupnya curug. Tiba-tiba si ibu warung itu bertanya sama gua, kok kenapa nggak mandi? Gua bilang nggak usah bu, kita cuma lihat-lihat dulu. Oh gitu ya, kata si ibu. Nah di situ gua udah emang nggak enak, akhirnya gua beli rokok lah. Gua beli rokok dulu, buat emang biasa gua ngerokok ya, buat dari bawah ke atas, karena udah gak enak banget nih perasaan gue nih. Ya akhirnya jalan lah, kita mutusin pulang di sebelum asar. Nah dalam perjalanan nanjak kan, itu udah ini gue udah nggak ngapa, ngos-ngosan, udah menggerutu, marah-marah aja sama gue gitu kan. Tapi sepanjang jalan gue salawatan sambil merokok ya. Ini udah merasa gak enak juga kalau gua, karena udah merasa sesuatu yang gak enak di badan. Nah dalam perjalanan nanjak sampai ketemu jalan landai yang itu pohonnya seperti pohon bambu melingkar kayak pintu lah gitu kan, tapi nggak terlalu lebat. Gua jalan situ, tiba-tiba posisi gue ini di belakang. Jadi pertama adalah bini gue, kedua adalah Dirga, yang ketiga adalah Intan, dan terakhir adalah gue. Karena gue posisi paling belakang, gue takutnya terjadi apa-apa. Gue ngeliat dari posisi di belakang bisa mantau ya ke depan. Ternyata saat melewati pohon itu, gue merasakan sebelah kanan gue dan melihat sosok kelebatan hitam. Akhirnya gue nengok ke kanan dan dia muter ke belakang. Gue tengok ke belakang, ya kan. Ini gue udah merinding. Tiba-tiba dia posisi pindah ke sebelah kiri dan gue ngeliat sosok itu tinggi dengan tatapan mata yang tajam. Akhirnya gue situ baca doa lah gue di situ, sambil menenangkan diri. Karena gue kalau misalnya gue kaget spontan, takutnya
mereka yang di depan gua ikut takut, ikut panik. Jadi gua mutusin, gua berdoa sebisa gua sambil berjalan terus, ulang air terus lagi, terus jalan sambil salawatan terus gua. Dan di tangga terakhir, tanjakan terakhir itu, yang aneh adalah bini gua itu tiba-tiba dalam keadaan ngos-ngosan, tiba-tiba cepet langkahnya sampai ke di atas dan langsung muntah-muntah, seperti ya muntah-muntah begitu, muntah-muntah. Akhirnya gue panik, gue dari bawah langsung lari, lari secepat gue naik, gue langsung samperin istri gue. Ternyata bini gue itu udah muntah-muntah, mukanya pucet, sambil menunjuk ke arah tangga turunnya, awal kayak turun, nunjuk mengatakan ada seseorang. Kata gue, siapa? Dia berpakaian serba hitam dan pakai caping seperti pendekar, layak pendekar. Ya, sedangkan gue gak melihat apa. Akhirnya gue coba berdoa agar kondisi istri gue itu tidak kenapa-napa. Gue berdoa, alhamdulillah selesailah, normal lagi keadaannya. Jadi udah normal. Akhirnya gue lihat teman gue nih yang masih di bawah, si Dirga dan si Intan. Mereka menyusul ke gue. Kenapa? Gue bilang gak ada kenapa. Akhirnya gue berhenti dulu dah. Gue mutusin berhenti istirahat ke warung yang tempat parkiran. Oke, kita istirahat, break dulu sambil ngobrol-ngobrol. Dan kebetulan si ibu warung yang di situ di depan parkiran cerita sedikit tentang Curug Kontri ini. Gue tanya, Bu, emang ada hal apa ya di curug ini ya, Bu? Kalau boleh saya tahu. Si ibu bilang, ya kalau di sini curugnya memang agak sedikit hal-hal yang mistis lah, karena banyak orang kadang-kadang sampai di malam hari datang untuk melakukan sesuatu ritual. Entah itu apa, ritual apa nggak tahu ya. Kadang dia bilang di situ untuk jodoh. Kenapa dibilangnya curug jodoh? Karena untuk jodoh kerja, jodoh pasangan, ya seperti itulah yang gua nggak ngerti kan. Akhirnya sedikit cerita agak sedikit mistis nih gitu kan, karena si ibu ini kenal juga dengan ada juru kuncinya di situ. Dan di situ pun si ibu bilang ada sebuah gua kecil yang mana kebanyakan mengambil air itu untuk berkahnya katanya. Nah, walau-walam akhirnya gua banyak bicara karena melihat kondisi gua dan istri gua pulang karena udah masuk asar. Setelah 4 itu gua berangkat dari sana pulang ke Bekasi. Dalam perjalanan pulang, alhamdulillah sih nggak ada apa, cuman agak sedikit ini gua linglung karena posisi jalurnya kemana nih, yang karena gue belum tahu daerah situ. Sampai gue ditegur sama istri gue, mau kemana, arahnya kemana. Gue pun ngeblank arahnya kemana nih. Ya udahlah, coba lihat di Google Map. Ternyata di Google Map itu gue nggak dapet sinyal. Di daerah itu gue nggak dapet sinyal sama sekali. Nggak HP gue, nggak HP bini gue, nggak HP kedua teman gue. Dalam perjalanan itu gue udah mulai sore dan sampai di Kalimalang itu udah maghrib. Nah,
dalam perjalanan ini gue punya sedikit firasat, ada yang nggak enak nih, ada yang ngejanggal di hati. Akhirnya gue berpikiran, gue punya temen nih di daerah sini nih, di Kalimalang ya kan, gimana kalau kita mampir. Nah, gue pengen ngomong sama kedua teman gue ini yang di belakang. Ternyata salah satu teman gue, si Intan ini, cocok pemikirannya sama gue. Akhirnya melintirlah gue ke rumah teman gue. Di situ sambil ngobrol-ngobrol, sholat maghrib, ternyata teman gue ini merasakan sesuatu hal yang aneh. Yang tadinya gue nggak cerita, tapi akhirnya gue cerita kejadian yang di Curug itu. Dan beliau mengatakan iya juga ada sekelebatan sosok itu, yaitu ala pendekar dengan topi caping. Ternyata masih ngikutin ya kan. Ya gue sih berpikir positif karena beliau ini ngedorong, kata dia. Yang dapat cerita dari istri gue itu, dia ngebantu istri gue untuk naik ke atas. Oleh karena itu gue nggak banyak bicara, mudah-mudahan sih nggak ada apa. Pikir positifnya begitu. Pulanglah gue ke arah Bekasi, dan hari itu masing-masing pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada hal-hal yang ganjil. Tetapi di esok harinya, di hari esoknya gue bekerja, itu ada hal-hal yang yang aneh. Pertama, dari kejadian kemarin gue sangkut-sangkutin, coba gue lihat lagi foto dan video-video gue yang di Curug itu. Nah, saat gue cek, videonya hilang. Video yang gue rekam di lokasi itu hilang, karena gue yakin itu gue rekam. Ternyata hilang, tapi foto-fotonya, selfie, foto-foto yang ini ada. Gue makin heran nih, apa nih gitu kan, pertanda apa nih. Ya ternyata itu ke bawah sampai rumah. Nah, di rumah itu gue merasa nggak enak, ada pertengkaran lah, jadi pertengkaran yang hal yang kecil jadi besar ya gitu. Dan temen gue pun merasakan, sampai mereka si Intan mengatakan nama gue, dia selalu dibayang-bayangin dengan jalur ke arah Curug itu, terutama yang di pohon bambu itu. Dan gue feeling gue sama, gue juga selalu teringat itu gitu. Dan wah, ini nggak beres nih ya. Hari pertama, hari kedua sama, dan hari ketiga gue mutusin untuk gimana caranya solusinya nih, karena selalu diimpikan hal-hal itu, mimpinya jalur itu lagi. Dan mereka pun, yang teman gue ini, si Intan dan Ditya sama. Akhirnya gue putusin untuk ke teman gue yang istilahnya mengerti tentang hal-hal mistis lah gitu kan. Gue ngobrol-ngobrol tentang masalah itu, tentang gue di Curug itu. Akhirnya beliau ngasih solusi, coba nih kita minumin air doa ini. Oke, akhirnya gue bawa tuh air doa, gue bagikan sama teman-teman gue, dibagiin. Akhirnya setelah dibagiin, besoknya alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, dan mimpinya pun udah hilang, nggak kayak kemarin-kemarin yang mereka impikan, jalur itu melulu dan tempat itu melulu. Ya alhamdulillah. Dan di situ gue lega, karena gue juga panik, karena yang ngajak kan gue ya. Sampai situlah cerita gue, mungkin salah satunya.
Soalnya emang gitu, kalau ada makhluk astralnya datang langsung memang suka ngeblank. Iya ngeblank bang. Ngeblank. Oleh karena itu gue tutup dah, langsung gue tutup karena ini situasi juga udah malam, udah sekitar jam 12:15 dan suasana juga agak sedikit mencekam ini. Dari tadi gue lihat ada yang nggak beres nih, ya, gitu. Emang agak sedikit ini juga kalau kita bicara tentang mistis ya, karena apalagi di luar nih ya. Pesan-pesan gue sih pesan pertama adalah jangan lupa kita membaca doa sebelum kita melakukan perjalanan. Yang kedua, coba lihat tujuan apa nih, tujuan mana yang kita pasti ini, tujuan mana kita mau kita datengin, dan tetap berhati-hati dalam perjalanan. Yang pasti mah banyak-banyak berdoa dah, ya kan. Ini agak sedikit ini gua ngerasa nggak enak ini. Gua tutup dulu ya. Sekian Itu cukup dari gua, sekian. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf nih, gua mohon maaf nih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.